Halo, assalamualaikum. Balik lagi di Calon Satria. Jadi hari ini, hari Minggu pagi ini, tanggal 3 Juli 2022, Calon Satria kembali touring setelah 7 bulan. Karena terakhir tuh Oktober. Dan kali ini touringnya ke tempat yang sama kayak 7 bulan yang lalu, yaitu ke Bandung. Nah, kenapa sih ke Bandung lagi? Karena sebenarnya ini touringnya bonus saja. Aslinya gue tuh pengen nonton JKT48 karena kebetulan mereka lagi tour. Kemarin tuh mereka tour di Surabaya, Malang, Solo, terus Semarang, Jogja. Nah, baru nih Bandung. Karena kemarin kan di 5 kota pertama tuh jauh banget kan, kalau dari Jakarta kalau gue samperin nggak mungkin gitu. Apalagi kemarin tuh gue masih ada tanggungan tugas akhir. Nah, sekarang nih kebetulan tugas akhir udah selesai, tinggal nunggu sidang. Dan kebetulan juga JKT48 tournya deket di Bandung, maka gue samperin. Sekarang gue lagi di Jalan Raya Bogor. Ini kita bakal lewat Jonggol, karena kalau kita lewat Puncak itu terlalu jauh ya, karena kita muter-muter dulu. Dia maksudnya jalannya kan kelok-kelok gitu ya, jadi kita ngikutin jalur naik gunung dulu sampai Warpat, nanti dari Warpat baru turun lagi. Wah, dari pengalaman gue sih bisa 2 jam bedanya. Sedangkan kalau di Jonggol kita kan lewat pinggirannya gunung ya, jadi kita nggak perlu ngikutin jalur kelok-kelok yang panjang kayak di puncak gitu. Makanya kalau dari Jonggol ya paling 5 jam. Sekarang nih hampir jam 8, kemungkinan jam 1 nanti sampai. Ini pagi ini kebetulan cuacanya agak-agak kurang mengenakan ya, karena gerimis. Sebenarnya gue bawa jas hujan sih, tapi ribet teman-teman kalau lagi touring gini tuh. Karena kan kita sepatu harus kita lepas ya kan, pakai sendal, terus juga jaket kita lepas, karena kalau enggak tuh di dalam jas hujan panas banget. Nah, masalahnya kadang kita tuh udah pakai jas hujan nih, udah rapi kan, kita jalan nih, baru 5 menit panas. Ini bete banget kan kalau kayak gitu. Terus kita buka lagi jas hujannya, pas kita jalan lagi hujan lagi, gitu aja terus. Jadi bikin nggak mood. Sebenarnya bukan nggak bersyukur hujan, tapi kayak ya kurang pas aja situasinya. Oke guys, sekarang kita nih udah di daerah Cibubur. Tadi lumayan banyak jalanan yang gue lewatin tapi nggak gue rekam, soalnya tadi hujan deras banget. Jadi daripada ambil risiko action camnya rusak, mending gua skip dulu. Ini sih tadi gua lihat di maps dan seingat gua ya, karena 7 bulan yang lalu gua lewat sini juga. Ini emang jalanannya lurus aja sih sampai nanti, pokoknya mulai masuk jalanan yang kayak kanan kirinya banyak kebun-kebun gitu. Udah tuh, ntar kita tinggal ikutin jalan itu aja. Lama-lama nyampe nanti kita di daerah Sukaluyu di Cianjur. Tadi engkel motor gua nyangkut tuh, gara-gara gua selak kekencengan kali ya, nyangkut nggak bisa balik lagi. Anjir, panik gua. Kalau emang nggak bisa balik lagi, pulang gue ini, nggak jadi ke Bandung. Tapi alhamdulillah ternyata dia cuma agak geser gitu, terus pas digeser lagi bisa balik. Nah teman-teman, ini kita udah mulai masuk daerah Jonggol. Bisa dilihat nih kanan kiri udah banyak pohon-pohon. Ini kita tinggal ikutin jalurnya aja. Sebenarnya nanti tetap ada beberapa belokan, tapi kayak nggak begitu banyak sih. Nanti kita tinggal lihat map saja kalau pas belok supaya nggak nyasar. Tapi secara umum kita cuma perlu ngikutin jalan ini aja sih. Lama-lama kita nyampe di daerah
Sukaluyu, Cianjur. BTW ini sebelah kanan pemancingan ya. Oh iya tuh, rame banget. Ketutup pohon tapi kelihatan nggak? Gua samar-samar kelihatan sih. Ada orang mancing tuh. Mungkin teman-teman nggak kelihatan ya, karena kameranya FPS-nya nggak begitu tinggi, jadi nggak bisa nangkep di celah-celah pohon. Nah ini kita udah di daerah Citraland ya. Bener kan Citraland tuh Jonggol ya? Ya nggak sih? Nggak tahu lah. Nikmatin aja. Gue tuh tahu arah ya, tapi gue tuh nggak tahu nama daerah gitu. Jadi kayak pokoknya kalau dia udah bukan Cibubur, udah bukan banyak gedung-gedung, gue anggap Jonggol. Sampai nanti ketemu Sukaluyu, gue anggap Cianjur. Gitu aja, tapi nggak tahu deh nama daerah-daerahnya. Wes, keren ya. Sawah-sawah. Sebenarnya Jonggol tuh keren loh. Cuma karena penerangannya minim aja. Ini sebelah kanannya ada setu. Apa namanya tuh? Situ Tunggilis. Gila, asik loh teman-teman lewat sini tuh. Ada jalanan yang nggak macet. Cuma nanti ada beberapa jalan yang kurang bagus sih. Ini kita lihat. Ini belum Jonggol, ternyata ini Cilengsi. Jonggol masih ke depan tuh. Jonggol Cianjur. Kalau belok kiri ke Bekasi. Tapi kita kan nggak ke Bekasi, jadi kita lurus. Lihat teman-teman, jalanannya asik banget ya. Kosong, lurus, gila. Dan satu hal teman-teman, di Jonggol kayaknya nggak ada COVID deh. Soalnya tahu gak sih, gue tuh kayak yang Oktober lalu ya. Oktober kan COVID ya masih tinggi kan, Oktober 2021 tuh. Gue lewat sini, terus kayak gue ngelewatin sekolahan gitu. Kayaknya tuh lagi ngambil rapot apa gimana ya, tapi kayak nggak ada yang social distancing, kayak nggak ada yang pakai masker. Jadi gue kayak mikir, apa COVID itu cuma ada di Jakarta ya? Tapi di Jonggol tuh bahkan nggak ada COVID. Tapi alhamdulillah ya, sekarang kita udah mulai, situasinya udah mulai membaik, dan semoga akan terus begini deh. Kelemahannya kalau lewat Jonggol gini, banyak banget truk. Tuh kan, apaan tuh jatuh, batu ini. Ngeri, kita harus bisa secepat mungkin nyalip mereka. Aduh, asapnya. Set, langsung saja. Oke, tuh enak dah kalau udah ngelewatin truk. Gue tuh cuma ngeri apa ya, dia kan bawa muatan ya. Takutnya kan namanya musibah kan, kebuka belakangnya. Waduh, jalanan daerah sini juga agak-agak sih lancar tapi agak-agak, dan naik turun nih kayak gini nih, curam banget nih teman-teman, nggak bohong gue. BTW ya teman-teman ya, buat pelajaran nih, kalau bawa motor matic ketika turunan kayak gini, itu justru gasnya tuh jangan dilepas total. Karena sebenarnya motor matic, gue nggak tahu sih ya itu engine brake apa bukan. Aduh, ngeri. Tapi itu mungkin kayak engine brake gitu. Jadi intinya ada putaran mesin tertentu yang bikin dia tuh nyangkut gitu. Jadi mesin itu kan muter ya. Nah, ada jumlah tertentu yang bikin putaran mesin itu nyangkut. Jadi otomatis rodanya pun akan ngikutin putaran mesin yang nyangkut itu. Jadi akan ketahan gitu. Enggak kayak misalnya teman-teman pas turunan gasnya dilepas total. Nah itu malah bahaya, karena pas putaran mesinnya enggak nyangkut, otomatis rodanya tuh bakal ngikutin gravitasi. Jadi semakin curam semakin kenceng. Udah gitu teman-teman rem kan, remnya aus karena turunannya panjang, udah alamat blong pasti gitu. Jadi kalau bawa motor matic, apalagi perjalanan touring jauh kayak gini yang jalanannya naik turun, kita harus pinter-pinter ngehemat rem sih. Bisa mungkin kalau nggak perlu direm, mending kita manfaatin yang putaran mesin itu, yang fungsinya kurang lebih kayak engine brake kalau di motor kopling. Tapi kalau teman-teman punya motor kopling, nah itu lebih bagus, lebih safety untuk perjalanan jauh dan naik turun kayak gini. BTW teman-teman, gue tuh pengen ngasih satu tips lagi nih. Jadi misalnya nih teman-teman ada yang mau mulai touring, ya kan?
Pastikan teman-teman butuh Google Maps, ya enggak? Dan Google Maps itu adanya di HP. Pokoknya semua orang sejago apapun dia, sepengalaman apapun dia touring tuh pasti dia akan selalu butuh Google Maps. Karena kadang di jalan tuh ada aja gitu, kita harus belok kemana gitu kan, misalnya pas ada perbaikan jalan dan sebagainya. Jadi Google Maps tuh akan selalu dibutuhkan oleh siapapun. Nah, tapi teman-teman, jangan terus-terusan nyalain Google Maps. Dalam artian, kalau misalnya teman-teman lewat jalanan yang kayak gini nih, lihat nih kan, walaupun jalanannya belok tapi kan cuma satu ruas, ya kan, nggak ada pertigaan, nggak ada perempatan. Artinya kita tuh tinggal ngikutin jalanannya aja. Nah, kalau teman-teman ketemu jalan yang kayak gini nih, yang biasanya panjangnya nih bisa sampai belasan sampai puluhan kilometer nih teman-teman. Nah, teman-teman ikutin aja udah jalanannya. Jangan Google Maps-nya dinyalain mulu, karena habis lama-lama baterai HP teman-teman gitu kan. Apalagi kalau yang HP-nya baterainya boros tuh, sayang. Jadi nanti Maps-nya tuh dipakai, justru Maps tuh lebih kepake banget pas teman-teman masuk daerah kota. Karena kota tuh banyak perempatan, banyak pertigaan kan. Kalau jalan-jalan istilahnya apa ya, jalan nasional mungkin ya, jalan-jalan penghubung kayak gini, itu justru tuh kita nggak usah pakai Google Maps, kita ikutin aja ya. Walaupun kita buka tetap sesekali ya buat ngecek kayak ini kita masih di jalan yang benar gak sih. Anjay, di jalan yang benar, udah kayak ini aja, tahu banget jalan yang benar ya. Tapi intinya itu, yang jelas jangan teman-teman nyalain, karena kalau dinyalain terus-terusan habis cepet, dan nanti ketika teman-teman butuh malah ribet gitu. Teman-teman BTW lihat deh, kelihatan nggak ada gunung di depan? Itu gunung bentuknya aneh banget deh. Gue tuh dari gue pertama kali kesini gue ngeliat kok kayaknya gunung kayak aneh banget bentuknya ya. Maksudnya kalau gunung pada umumnya kan ya dia emang kayak segitiga gitu ya, tapi kayak segitiganya itu agak landai gitu lah ya, mungkin bahasanya apa ya, segitiga tumpul mungkin gitu ya. Tapi nih, itu ada gunung di daerah sini. Ini tadi yang kalau teman-teman lihat, nanti deh gue kasih lihat lagi kalau udah makin deket. Itu bentuknya tuh menurut gue sih aneh aja gitu. Kayak bukan bentuk alami, tapi kayak bentuk buatan. Gue sih mikirnya ya, mungkin ya, dia tuh jadi kayak gitu karena dikeruk mungkin. Nggak tahu sih. Coba deh kita lihat dari sini, kelihatan nggak ya? Nah teman-teman nih, lihat nih. Ini gue rela berhenti cuma buat ngasih tunjuk bentuk gunung yang aneh itu. Aneh gak sih? Aneh sih menurut gue. Kita sambil jalan ya. Berarti ini dia justru deketnya di depan ya, gue kira udah lewat. Tuh loh teman-teman tuh. Oh, yang itu tuh. Lihat kan yang di atas. Masa gunung kayak gitu ya? Gimana orang mau naik ya kalau kayak gitu ya? Kan jalannya susah kalau selancip itu. Tinggal gunung yang bulat nih teman-teman, yang gue belum nemu nih. Tapi seenggaknya yang aneh itu ada ya. Tuh, gue nggak bohong kan? Jelas banget, pas banget. Oke, BTW ini kita udah ini ya, meninggalkan Kabupaten Bogor. Ini batasnya jembatan ini, sungai ini. Sekarang kita masuk ke Cianjur nih kayaknya nih teman-teman. Duh, kita udah mulai masuk daerah Cianjur. Nah teman-teman, ini kita sekarang udah deket, bukan deket sih, udah di Cianjur. Udah deket Sukaluyu. Nanti kita tinggal belok kiri, terus sudah tinggal ikutin jalan aja sampai Bandung. Ini nanti gue kasih tahu ya titik temunya, titik temu kalau teman-teman dari Jonggol ke Bandung sama dari Puncak ke Bandung, nanti ketemunya di Tugu ini nih. Nah ini Tugunya nih. Oh, nah itu kalau dari arah Puncak teman-teman. Udah, ini Polres Sukaluyu. Udah, ini kita buat ke Bandung 41 km, kita lurus aja udah. Sebenarnya tuh kayak gitu, ke Bandung tuh nggak ke Bandung sih, astaga, kaget. Ke semua tempat tuh emang rata-rata lurus doang nggak sih? Kayak waktu ke Brebes juga cuma lurus doang. Dikasih jalan gitu. Dan ini kita ikutin jalan aja nih, lihat
pelangnya. Bandung lurus, Sukaluyu kanan, Janghari kiri. Nggak tahu deh Janghari itu di mana. Yang jelas ke Bandung lurus. Nah teman-teman nih, jadi kita bakal ngelewatin Tugu perbatasan antara Cianjur sama Kabupaten Bandung Barat ya. Tugunya yang di depan yang itu. Nanti kalau kita udah lewatin, berarti kita resmi memasuki Kabupaten Bandung Barat. Walaupun sebenarnya ke Bandung Kota masih jauh sih, tapi ya sudah lah. Ini kita bakal ngelewatin jembatan. Nah ini sungainya sungai apa ya? Sungai Citarum bukan sih? Nggak tahu, udah gue sering banget kalau ke Bandung, setiap ke Bandung pasti lewat sini tuh pulang pergi. Tapi nggak tahu itu sungai apa. Sungai Nil atau sungai Amazon. Tuh keren ya Bandung. Oke, kita udah masuk Kabupaten Bandung Barat dan tinggal kita terusin lagi masuk daerah Citatah ya, yang pegunungan kapur. Pokoknya dia tuh ciri-cirinya jalanannya tuh kelak-kelok ya kan, terus truk kanan kiri, kayak setiap belokan tuh pasti ada truk, itu pasti. Dan jalanannya tuh rada-rada berdebu ya, wajar sih karena kapur ya. Jadi kanan kirinya tuh kayak banyak tanah-tanah coklat gitu, tanah-tanah coklat kering gitu. Nanti pas udah deket ujungnya pada larang makin kelihatan deh pegunungan kapurnya. Nah lihat kan, itu pegunungan kapurnya tuh yang dikeruk terus dibawa sama mobil-mobil ini. Dan inilah jalanannya belok-belok. Enaknya di sini nggak ngantuk sih, karena kita akan selalu was-was. Ini kita salip aja. Maaf, padahal marka jalannya nggak putus ya. Sorry teman-teman. Jadi kayaknya tuh pusat pengolahan batu-batu yang dikeruk di sini tuh di tempat ini nih. Tuh kalau teman-teman lihat samar-samar tadi di balik pohon tuh ada kayak apa ya? Kalau di pabrik-pabrik tuh suka kayak ada cerobong-cerobongnya gitu. Nah itu kayaknya ya. Tapi yang menurut nih, lihat tuh kelihatan kan, yang menurut gua unik tuh di sini ada rumah gitu loh. Kayak kok lu tahan ya tinggal di tempat seberdebu ini. Nah alhamdulillah teman-teman, nih kita udah sampai di Padalarang ya. Seenggaknya nggak apa ya, nggak nikung-nikung kayak tadi dan nggak berdebu, cuma macet parah. Gua nggak tahu, gua lupa di depan tuh ada apa ya, ada pertigaan kah, ada perempatan kah, kenapa bisa macet separah ini. Halo guys, sekarang jam 1:30 siang dan gue udah sampai Cimahi. Ini gue mau ngarah ke gedung sate dulu. Gedung sate baru nanti ke homestay. Ya lumayan lah ya. Kita foto-foto motornya aja tapi. Ini kayaknya flyover ini ya guys ya. Flyover perbatasan Cimahi sama Bandung. Gue tuh lihat di mana ya. Jadi dulu tuh gue pernah naik jembatan juga. Dan dari jembatan itu di Bandung nih ya, kita bisa ngelihat gunung-gunung yang mengelilingi Bandung. Karena katanya Bandung itu kan dia ini ya. Oh itu kelihatan tuh. Nah satu lagi nggak? Oh iya bener. Dua. Soalnya Bandung kan katanya dia tuh kawah ya, bukan kawah sih, apa ya, intinya dia tuh dikelilingin pegunungan gitu, makanya dia dingin. Jadi ada pegunungan. Nah tengah-tengahnya tuh Bandung katanya. Nah udah. Tapi ya kalau kita naik gunung bener sih, naik jembatan, kemana mata ngeliat ada gunung, kanan kiri depan belakang. Oke, jadi ini kita udah di pusat kota Bandung. Dikit lagi kita bakal masuk ke area gedung sate. Tapi di sini lampu merahnya banyak banget ya. Lampu merah lagi di sini. Udah gitu lama lagi. Oke teman-teman, kita sampai di gedung sate.
Mana ya? Ini Haladewa. Ini gue curiga kayaknya gue dibawanya ke gedung sate belakang ya. Ini ya, ini temboknya bukan sih? Gerbangnya. Nah, Anda sudah sampai padahal masih di sini. Berarti ini bener nih, ini gedungnya ya. Ini gedung sate nih. Tapi yang mana gedung satenya? Kok malah di sini? Beberapa kali ke Bandung ke gedung sate, tapi gedung sate yang depan nih, yang gerbang. Ini bukan sih? Ini kayaknya ya. Oh, ini. Terus gimana cara kita ke depan? Teman-temannya gedung sate. Ini gue inget soalnya kalau ada belokan yang ini nih. Nih, dia sebelah kanan. Tet 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 tet. Anjay, sampai. Tadi deh kita sini dulu kali ya. Nyantai-nyantai dulu. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam, akhirnya gue sampai juga di Bandung. Tapi... Halo semuanya, kami dari JKT48. Kami ingin berterima kasih untuk segala bentuk dukungan yang telah kalian berikan kepada kami. Dengan ini, dengan berat hati, acara JKT48 10 Anniversary Tour di Bandung yang seharusnya berlangsung hari ini tidak dapat kami laksanakan.